9. Terus Ustaz? Terus Al-Hujurat. Al-Hujurat berapa Ustaz? Al-Hujurat 15. Al-Hujurat 15. 5 berarti Ustaz? Belum, Bang. Insyaallah. Ini anak single fighter kayaknya. Terus An-Najm ayat 34. An-Najm Ayat 3 dan 4. An-Najm ayat 3 dan 4. 4. Ayat 7. Terus Al-Imran lagi 31. Al-Imran 31. Terus surat An-Nur ayat 63. An-Nur ayat 63. Ya. An-Nur 63 ya Ustaz. Nah. Sudah 10 ya Ustaz ya. Ini ana izin buka dulu atau gimana Ustaz? Fadhal, Bang. Kita buka ya. Bentar, dimasukin dulu ya. Ini. Ya dimasukin dulu aja, tolong. Ya. Tambah satu ayat lagi, Zubair. Surat Al-Ahzab 21. Bang, nggak dengar suara, Bang. Kedengaran Ustaz? Ya. Udah dibuka nih. Belum Ustaz, masih siap. ini. Ana. Siap, koneksi ana agak lambat ini di sini. Bismillah. Izin buka Ustaz ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa ba'd.
Segala puji dan syukur kita panjatkan hanya kepada Allah Jalla wa'ala, Azza wa Jalla, yang karena nikmat dan rahmatnya kita bisa berkumpul kembali dalam kajian online bersama Ustadz kita, Ustadz Syafiq Riza Azan Basalama Hafizahullah Ta'ala. Dan hanya kepada Allah Azza wa Jalla kita memohon perlindungan dalam urusan dunia dan urusan agama. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, dan semoga salawat tersambung kepada istri beliau, anak beliau, para sahabat dan orang-orang yang mengikuti jejak beliau sampai akhir zaman kelak. Alhamdulillah kita dapat berkumpul kembali saat ini dalam kajian yang akan disampaikan oleh Ustadz kita. Jazakallahu khairan Ustadz atas waktunya yang kita tahu sangat susah mendapatkan waktu dari Ustadz. Alhamdulillah kita mendapatkan ini, dan sebagai gambaran tentang kelompok kajian kita, Ustadz, Itiba Mengaji adalah kelompok kajian yang kita bentuk awalnya dari beberapa alumni ITB yang alhamdulillah sekarang kita udah mencapai hampir 200 orang di grup, dan insya Allah kita akan tetap istiqomah mengadakan kajian-kajian, tidak hanya dalam kajian ini tapi juga kita punya kajian rutin bersama asatis yang lain, dan insya Allah kita akan terus berbenah diri. Semoga mungkin dari apa yang kita sampaikan ini kita bisa ambil ibroh atau pelajaran dari kajian yang akan disampaikan. Dan untuk meningkat waktu mungkin kita akan membacakan sedikit protokol yang akan kita sampaikan sebelum kita mulai kajian. Kita harap semua peserta untuk unmute, kita dengarkan kajian dengan seksama, dan semoga video juga dimatikan, terutama untuk akhwat, sehingga tidak mengganggu jalannya kajian yang akan disampaikan oleh Ustadz, dan kita bisa maksimal dalam mengambil pelajaran dari beliau. Kemudian kita tulis, kita catat semua kajian yang akan disampaikan, kita ambil poin-poin, dan untuk pertanyaan nanti kita akan buka di akhir kajian, dan untuk sementara bisa melayangkan pertanyaan di Slido, ada di website Slido dengan kodenya yaitu Itiba Mengaji. Bisa disampaikan di Slido atau bisa nanti di kolom chat. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Alhamdulillah Ustaz sudah bersama kita. Insya Allah kita akan memulai kajian. Mungkin ada yang mau ditambahkan dari AEK tentang kajian yang akan kita sampaikan? Tidak ada, Kang. Silakan tafadhol. Baik. Mungkin untuk mempersingkat waktu, kami persilakan Ustadz Syafiq untuk segera memulai kajian. Jazakallahu khairan, barakallahu fiik. Masyaallah. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan jadi sempurna. Ketaatan, ibadah, doa, segala kebaikan yang kita dapat lakukan dalam kehidupan ini itu karena Allah yang telah baik sama kita. Maka baginya segala pujian dan pujaan. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam senantiasa tercurahkan untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk para sahabat beliau, dan orang-orang yang mencintai beliau. Amma ba'd. Yang pertama saya ucapkan jazakumullah khairan ya buat teman-teman yang mengundang ana, dan ana cukup berbahagia di mana teman-teman yang mungkin selama ini belajar ilmu dunia bertahun-tahun, bahkan mungkin sampai saat ini pun tidak berhenti belajar ilmu dunia, yang
kemudian tertarik untuk mengkaji agama. Apa yang tidak didapatkan oleh mereka di bangku sekolah, di bangku kuliah, maka mereka tidak tinggal diam. Namun mereka berusaha untuk menjadi muslim yang baik atau muslim yang lebih baik, tentunya dengan cara belajar dan mengaji. Tema kita hari ini tentang ittiba'ur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mungkin tema ini diangkat berbarengan dengan kejadian di Perancis di mana ada orang-orang yang tidak mengenal Rasul sallallahu alaihi wasallam, atau mereka mendapatkan informasi salah tentang baginda Nabi kita alaihi salatu wassalam, yang membuat mereka membuat sesuatu yang tidak pantas. Semoga Allah memberikan hidayah kepada kita dan kepada umat manusia. Ahibati fillah, ittiba'ur Rasul artinya mengikuti Rasul alaihi salatu wassalam. Manusia itu punya naluri mengikuti orang lain, khususnya yang dia pandang lebih baik dari diri, yang dia pandang orang itu sukses Maka tatkala kita berbincang tentang mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam, hal ini bersumber dari keyakinan setiap muslim bahwa Allah Azza wa Jalla menciptakan kita di muka bumi ini menjadi khalifah, menciptakan kita untuk melaksanakan perintah dan menjauhi larangan, menciptakan kita untuk mengabdi dan beribadah kepada Allah Azza wa Jalla tanpa menyekutukannya. Dan tidak ada jalan, tidak ada lorong yang dapat mengantarkan kita untuk beribadah dengan cara yang baik dan benar, untuk hidup di muka bumi ini mengikuti aturan yang diinginkan oleh Sang Pencipta, kecuali dengan cara Allah menjelaskannya kepada kita. Karena kita nggak tahu, kita lahir nggak tahu apa-apa. Kita memandang kepada kehidupan ini, ya manusia beraktivitas, pagi bekerja, sore pulang, mereka makan, mereka jalan-jalan, mereka hiburan, mereka tidur, mereka menikah, besoknya kerja lagi. Oleh karena itu Allah Azza wa Jalla telah memilih manusia-manusia terbaik yang diutus kepada kaumnya agar dia diikuti, agar dia menunjuki umat manusia kepada Allah Azza wa Jalla, menjelaskan kepada mereka apa sih yang Allah inginkan dari manusia, menerangkan mana yang benar dan mana yang salah, mana yang halal dan mana yang haram. Dan para utusan Allah itu seperti mata rantai yang terus ada di setiap masa. Sejak Nabi Adam alaihissalam, nanti Nabi Nuh, kemudian sebelum Nabi Nuh ada Nabi Idris, setelah Nabi Nuh ada Nabi Saleh, ada Nabi Hud, terus nanti Nabi Ibrahim, terus Nabi-Nabi setelah Nabi Ibrahim alaihissalam. Mereka mengajak kaumnya untuk mengenal Allah Azza wa Jalla, agar tahu dengan aturan yang seharusnya diikuti oleh manusia. Dan respon manusia terhadap utusan Allah ini beragam. Jadi apa yang terjadi di Perancis itu salah satu bentuk respon sikap dari orang-orang yang mendengar tentang adanya seorang utusan Allah yang bernama Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam.
Ada yang menerima, namun nggak banyak. Nabi Nuh alaihissalam 950 tahun berdakwah, menjelaskan kepada kaumnya agar mereka tidak melakukan perbuatan syirik, agar mereka beribadah kepada Allah saja, agar mereka bertobat dan beristighfar 950 tahun. Kata Allah Jalla Jalaluhu, wa ma amana ma'ahu illa qalil. Tidaklah beriman bersamanya kecuali sedikit. Ibnu Abbas meriwayatkan hanya 80 orang. 950 tahun yang ikut hanya 80 orang. Maka ada yang menerima dan ada yang menentang dengan keras, ada yang berpaling, bahkan mengumumkan perang kepada para nabi. Sebagai nabi ada yang mati dibunuh oleh kaum. Hari berganti hari, bulan pun demikian, tahun saling berkejaran, sampai akhirnya Allah Azza wa Jal mengutus manusia yang terbaik dari seluruh nabi, memilih seorang hamba yang bernama Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Kilab bin Murrah sampai kepada bin Ismail bin Ibrahim alaihissalam. Allah benar-benar memberikan karunia yang terbesar sepanjang adanya bumi ini, dengan diutusnya baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Subhanallah jemaah. Maka beliau alaihi salatu wassalam mengatakan, innama ana ar-rahmatul muhda. Aku tidak lain adalah rahmat yang dihadiahkan, rahmat dari Allah yang dihadiahkan. Tentang nikmat ini Allah berfirman di surat Ali Imran ayat 194. Mungkin bisa dibaca. Surat Ali Imran ayat 164. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad manallahu Laqad manallahu 'alal mu'minina idh ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Sungguh Allah telah memberi karunia kepada orang-orang beriman ketika Allah mengutus seorang Rasul Muhammad di tengah-tengah mereka dari kalangan mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, menyucikan jiwa mereka dan mengajarkan kepada mereka kitab Al-Quran dan hikmah sunnah, meskipun sebelumnya mereka benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Nah, sebelum diutusnya baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, umat manusia berada di dalam jahiliyah. Allah murka kepada mereka, baik yang bangsa Arab atau non-Arab, baik yang di Jazirah Arab, baik yang berada di benua Asia atau di benua lainnya, kecuali ada sedikit dari orang-orang yang lurus dari kalangan ahlul kitab yang kuat memangsa yang lemah. Batu pun disembah, pohon dituhankan, anak-anak perempuan dikubur hidup-hidup.
halal haram tidak lagi dipedulikan. Ka'bah, rumah Allah yang dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, dihiasi dengan 360 berhala yang dipertuhankan oleh mereka, dijadikan perantara-perantara oleh mereka. Lalu Allah memberikan karunia kepada mereka, Rasulan minhum, utusan dari kalangan mereka. Mereka tahu siapa ini yang namanya Muhammad alaihissalatu wassalam. Mereka tahu nasabnya. Bertahun-tahun Nabi alaihissalatu wassalam selama 40 tahun hidup bersama kaumnya, dan mereka semuanya mengenal Nabi alaihissalatu wassalam. Sampai-sampai Abu Sufyan tatkala ditanya oleh Heraklius dalam kondisi umat Islam sedang genjatan senjata, dan Heraklius mendapatkan surat yang datang dari Nabi kita Muhammad alaihissalatu wassalam mengajaknya untuk masuk Islam. Ditanya oleh Heraklius, apakah kalian mendapati Muhammad alaihissalatu wassalam berdusta sebelum dia menjadi Nabi? Sebelum jadi Nabi, pernahkah dia berdusta? Kata Abu Sufyan, tidak pernah. Ketika awal turun perintah Allah Azza wa Jalla untuk memberikan peringatan secara terang-terangan, dakwah secara terang-terangan, wa anzir ashiratakal aqrabin fasda' bima tu'mar. Nabi mengumpulkan mereka, beliau naik ke sofa, lalu dipanggil orang-orang musyrikin itu. Nabi mengatakan kepada mereka alaihi salatu wassalam, kalau aku sampaikan kepada kalian ada pasukan musuh yang akan menyerang kalian di pagi hari atau di sore hari, apakah kalian percaya dengan informasi yang aku sampaikan? Apa kata orang-orang musyrikin? Ma jarrabna alaika kadhiban. Nggak ada pengalaman kami sama engkau, kita nggak pernah mendapatimu berdusta. Nggak pernah. Ya, ini karunia yang besar, jemaah. Tapi tadi respon kaumnya, ada yang menerima dan ada yang menolak, dan cerita akhirnya Nabi alaihissalatu wassalam harus keluar dari negeri yang beliau cintai, dari kota Mekah. Ahibati fillah, tatkala berbincang tentang mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam, ini menjadi sangat penting buat kita. Karena apa? Karena semua orang itu, mau ustadz, mau kiai, mau tuan guru, mau doktor, mau profesor, semua manusia itu omongannya bisa diterima dan bisa ditolak, kecuali Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Maka penting mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena itu menjadi satu syarat diterimanya amal soleh kita, diterimanya ibadah kita. Kita ni sholat, kita ni zakat, kita ni puasa, kita ni umrah, haji, kita berdagang, berjualan, subhanallah, ada banyak aktivitas kita. Ketahuilah bahwasanya syarat diterimanya amalan itu ada dua. Yang pertama ikhlas, yang kedua ittiba', mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Harus, kalau ingin amalan kita diterima. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa radd. Barang siapa yang beramal suatu amalan yang tidak ada perintahnya dari kami, yang tidak ada aturannya dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Engkau mau pahala, tolong ikutin.
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai Nabi SAW ketika sholat, pernah beliau sholat di atas mimbar, naik ke tangga mimbar, mulai mengatakan, aku melakukan ini agar kalian mencontoh sholatku, mengikuti aku cara sholatnya. Beliau SAW juga mengatakan, sallu kama ra'aitumuni usalli, sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Kemudian di khutbatul hajah atau di wasiat Nabi SAW sebelum meninggal dunia, di antara yang beliau sampaikan adalah wa iyyakum wa muhdatsatil umur, berhati-hatilah kalian hindari perkara-perkara yang baru dalam urusan agama ini. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Semua yang baru dalam urusan agama itu disebut bid'ah, dan beliau mengatakan semua bid'ah itu sesat. Kalau kita membuka Al-Quranul Karim, Al-Quran ini firman Allah, Allah yang berbicara. Allah turunkan dengan perantara Jibril, dan Nabi SAW menyampaikannya kepada para sahabat. Ada banyak perintah-perintah agar kita mengikuti Rasul SAW. Di surat An-Nisa ayat 80. Nah, silakan dibaca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man yuti'ir rasula faqad ata'a Allah. وَمَا تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا. Terjemahannya, barang siapa yang mentaati Rasul, sesungguhnya ia telah mentaati Allah. Dan barang siapa yang berpaling dari ketaatan itu, maka kami tidak mengutusmu untuk menjadi pemelihara bagi mereka. Barakallahu fikum. Nih, Allah memerintahkan agar kita taat dan patuh kepada Nabi SAW. Bahkan mentaati Rasulullah SAW adalah bentuk mentaati Allah, karena beliau utusan Allah. Di antara jutaan manusia yang ada pada waktu itu, kalau sampai sekarang miliaran manusia, Allah memilihnya Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menjadi Rasul yang menyampaikan pesan-pesan Allah Azza wa Jalla. Maka taati Rasul. Yang taat kepada Rasul, sejatinya dia taat kepada Allah. Yang berpaling, Allah menghibur Nabi SAW. Kami tidak mengutusmu sebagai pemelihara atas mereka ya. Jangan terlalu terbebani dengan orang-orang yang berpaling, yang tidak mau ikut Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di surat Ali Imran ayat 32, di sini perintah. Kalau sebelumnya adalah keterangan dari Allah Azza wa Jalla tentang orang yang taat kepada Rasul, tapi di Ali Imran ayat 32 di sini ada perintah langsung dari Allah agar kita taat sama Rasul. Nah, silahkan dibaca. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. Terjemahannya, katakanlah, taatilah Allah dan Rasul-Nya. Jika kamu berpaling, maka sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang kafir. Barakallahu fikum. Allah memerintahkan taati Allah dan Rasul. Tadi kita singgung bahwasanya respon orang terhadap utusan Allah ini beragam. Ada yang taat, ada yang patuh, ada yang mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam, tapi ada yang melempari beliau dengan batu alaihi salatu wassalam.
Ada yang memprovokasi umat manusia untuk menyerang Nabi alaihi salatu wassalam, untuk membumi hanguskan kota Madinah. Ya. Tapi di sini Allah perintahkan kita disuruh taat, patuh sama Allah dan Rasul. Kemudian di surat An-Nisa ayat 59, Allah Azza wa Jalla memanggil orang-orang yang beriman. Engkau beriman, engkau mengaku muslim. Bagaimana sikapmu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam? Karena ada orang mengaku muslim, tapi kalau dilihat gaya hidupnya, omongannya, perilakunya, kok nggak sesuai. Maka Allah panggil di orang-orang beriman agar mereka memperbaiki sikap mereka. Nah, coba kita baca. Ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul wa ulil amri minkum fa in tanazaqtum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul Muhammad dan ulil amri pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah Al-Quran dan Rasul Sunnahnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Subhanallah. Di awal ayat Allah katakan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Lalu Allah perintahkan agar kita taat kepada Allah, taat kepada Rasul dan ulil amri. Kalau kalian bertikai berbeda pendapat, apa yang harus dilakukan? Berantem? Tidak bertegur sapa? Selamat tinggal? Allah kasih arahan. Ketika kalian berbeda pendapat, kembalikan kemana? Kepada guru? Kepada kiai? Kepada kitab? Tidak. Kembalikan kepada Allah. Allah tuh yang punya kuasa. Allah yang membuat aturan. Terus kembalikan kepada Al-Quran. Allah kan udah turunkan Al-Quranul Karim. Namun banyak manusia yang berpaling dari Al-Quranul Karim. Bicara hukum-hukum Quran dibuang. Seakan-akan itu tidak relevan. Bertikai pendapat, suruh kembalikan ke sunnah, nggak mau. Ketika disampaikan sunnahnya seperti ini, maka Allah katakan kembalikan kepada Allah dan kepada Rasul kalau kalian beriman. Ini menjadi syarat keimanan kalian. Kalau kalian beriman kepada Allah dan hari akhir, kembalikan. Itu lebih baik. Makanya orang-orang yang tatkala bertikai lalu mengembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah, insya Allah selesai urusannya. Maka tidak semua orang yang mengaku mengikuti Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam benar ucapannya. Ahibati fillah, orang yang mengaku-ngaku pulpen ini punya dia, itu punya ana, Ustaz. Apakah pengakuan dia diterima? Hanya sekedar mengaku? Tidak. Kita akan minta apa buktinya. Ketika ada sebuah motor, dia katakan itu punyaku, apa buktinya? Ini STNK, ini BPKB. Ada bukti kepemilikan. Engkau mengaku mengikuti Rasul SAW, maka buktikan
Konsekuensi orang yang mengikuti Rasul SAW yang pertama adalah mengimani kenabian beliau. Engkau beriman nggak beliau diutus oleh Allah Azza wa Jalla untuk menjelaskan segala yang diperlukan oleh umat manusia? Engkau beriman nggak bahwa Nabi SAW telah menyampaikan segala sesuatu? Beriman nggak engkau? Atau ada keraguan? Ketika datang orang-orang ke kota Madinah, orang-orang Badui ini menjumpai Nabi SAW, lalu mereka mengikrarkan, mengumumkan keimanan mereka, maka Allah tegur mereka. Kalian tahu nggak siapa sih yang disebut orang beriman? Siapa? Kita ini ngaku beriman kan? Siapa sih orang yang beriman? Allah sebutkan di surat Al-Hujurat ayat 15. Coba kita cek apakah kita masuk dalam ayat ini, atau ada keraguan di diri kita. Coba kita baca. Nah, Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Terjemahnya, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu hanyalah orang-orang yang percaya atau beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Kemudian mereka tidak ragu-ragu, dan mereka berjuang atau berjihad dengan harta dan jiwa mereka pada jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar. Itu orang-orang yang benar tuh. Beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, tidak ada keraguan, lalu mereka berjuang. Dengan apa? Dengan harta dan jiwa mereka di jalan Allah. Itu orang-orang yang benar. Pengakuan mereka benar. Jamaah rahimakumullah, di antara konsekuensi mengikuti Rasul SAW, yaitu keimanan kita kepada Rasul SAW, konsekuensinya kita itu harus percaya, wajib percaya, menerima semua informasi yang disampaikan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa Ustaz? Karena beliau nggak pernah berdusta. Karena beliau tidak pernah membuat-buat omongan. Beliau tidak pernah berbicara mengikuti hawa nafsunya. Ada orang-orang yang berbicara mengikuti keadaan dan kondisi. Dia bisa berwarna merah dan biru, bisa berwarna hijau. Nabi SAW, semua informasi yang beliau sampaikan itu wahyu. Di surat An-Najm ayat 3 dan 4 Allah berfirman. Nah, silakan dibaca. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan tidaklah yang diucapkannya itu Al-Quran menurut keinginannya, tidak lain Al-Quran itu adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Barakallahu fikum. Sejatinya bukan hanya Al-Quranul Karim, Al-Quran, wahyu ilahi, dan sunnah pun yang disampaikan beliau itu wahyu ilahi. Bagaimana tatkala kita mendapatkan informasi, berita dari Nabi alaihi salatu wassalam dalam hadis yang sahih, kemudian kok nggak masuk di akal kita, Ustaz? Nggak masuk di akal. Apa sikap seorang muslim? Percaya. Kenapa? Karena akal kita itu penuh keterbatasan.
apalagi bicara informasi. Contoh nih, Nabi SAW pernah bercerita tentang seekor sapi yang dia berbicara kepada yang menungganginya, tentang seekor serigala yang tatkala dia memangsa seekor kambing, lalu kambing itu ditarik oleh pengembalanya sehingga dilepaskan dari mulutnya itu serigala. Lalu serigala itu berkata kepada pengembala itu, "Gimana engkau nanti? Pada suatu hari tidak ada yang mengembalakan kambing kecuali aku." Para sahabat bertanya. Yang pertama mereka tanya, sapi bisa bicara? Serigala bisa bicara? Kata Nabi SAW, aku beriman. Dan Abu Bakar juga beriman. Umar juga beriman dengan berita itu. Padahal Umar dan Abu Bakar nggak ada di tempat itu. Tapi karena itu menjadi konsekuensi keimanan seseorang, dan Nabi tahu bagaimana kuatnya keimanan Abu Bakar dan Umar bin Khattab, maka beliau menyebutkan hal itu. Kita harus percaya. Antum percaya nggak? Nabi SAW pernah melakukan perjalanan dari kota Mekah ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, hanya di waktu yang singkat sekali. Bukan satu malam, enggak. Sebagian malam aja. Kalau antum pakai akal antum, gimana Ustaz ya? Mana mungkin? Ketika Nabi SAW bercerita hal itu, bahwa dia telah melakukan perjalanan dari Mekah ke Masjidil Aqsa, bukan bicara ke langitnya dulu, dari Mekah Masjidil Aqsa, itu Abu Jahal dan orang-orang musyrikin merasa mereka memiliki bahan apa? Bahan untuk mengompori umat Islam agar mereka tidak percaya sama Nabi SAW. Tapi yang terjadi, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu dikasih berita itu. Kata Abu Bakar, kalau Nabi SAW mengatakan itu benar yang dia ucapkan, aku percaya. Abu Bakar, kau percaya? Di Mekah menuju ke Masjidil Aqsa nih, naik onta itu sebulan, berangkat doang, pulang pergi 2 bulan, dan engkau percaya dengan itu? Iya. Gimana katanya? Aku tuh percaya dengan berita dari langit yang datang pagi atau sore. Apalagi cuma kayak gini, kata dia. Seperti itu kalau engkau mengikuti Rasul. Di dalam hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Ibnu Hibban dalam sahihnya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Idza waqa'a adz-dzubabu fi ina'i ahadikum falyaghmishu." Kalau ada lalat yang masuk ke wadah kalian, ke teh atau apa, kuah, hendaklah lalat itu dicelupin. Biasanya lalat tuh kalau jatuh, dia itu ngambang. Fa inna fi ahadi janahaihi da' wa fil akhar shifa. Di salah satu sayap lalat itu ada racun, dan di sayapnya yang satunya itu ada penawarnya. Wa innahu yattaqi bi janahihi alladhi fihi da'. Dan dia ketika jatuh itu dia tidak melepaskan, ketika dia jatuh itu dia menjadikan sayap yang ada racunnya itu yang menahan dia di air. Falyaghmishu kulluhu thumma liyanzihu. Maka dari celupkan semuanya, kemudian dibuang. Percaya enggak?
Ya Allah Ustaz, lalat yang penuh bakteri masuk ke makanan kita, kita celupin, terus makanan itu steril. Yang enggak lah Ustaz. Nabi loh yang nyampaikan, hadisnya sahih. Nah, terus gimana? Ya percaya, itu konsekuensi. Ada dokter-dokter dulu sebelum ilmu kedokteran semakin berkembang seperti sekarang yang menolak hadis ini. Di Mesir kalau nggak salah. Dengan berjalannya waktu kan semakin canggih. Mereka bisa mengkaji, melihat ya. Ternyata benar. Akhirnya yang dulunya nggak percaya jadi percaya. Tapi tidak percaya sama hadis. Tidak percaya sama ucapan Nabi SAW. Percaya sama apa? Sama hasil penelitian. Kalau nanti penelitiannya berubah, ya berubah lagi keimanannya. Tapi seorang yang percaya dengan hadis, dia akan terima. Karena namanya penelitian, manusia itu meneliti. Nanti muncul lagi peneliti baru yang kadangkala menyalahkan hasil penelitian yang pertama. Bisa jadi. Karena ilmu berkembang. Tapi seorang muslim tetap percaya ketika hadisnya sahih. Kemudian konsekuensi kita mengikuti Nabi SAW adalah melaksanakan perintahnya. Apa aja perintah Nabi SAW? Dan menjauhi larangannya. Allah berfirman di surat Al-Hasyr ayat 7. Nah, silakan dibaca. Ma afa'allahu ala rasuli min ahlil qura falillahi walir rasuli walidil qurba wal yatama wal masakini wabnis sabili kaila yakuna dullatan bainal aghniya'i minkum wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fattahu wattaqullah innallaha syadidul iqab. Harta rampasan fai yang diberikan Allah kepada Rasulnya yang berasal dari penduduk beberapa negeri adalah untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan untuk orang-orang yang dalam perjalanan, agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah, dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah sangat keras hukumannya. Barakallahu fikum. Maka yang diperintahkan taati, yang dikasih terima, yang dilarang tinggalkan. Itu kalau mengikuti Rasul SAW. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam kitab Arba'innya, beliau meriwayatkan dari Kitabul Hujjah dari Abdullah bin Amr bin As bahwa Nabi SAW mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bi. Tidaklah beriman seseorang di antara kalian sampai hawa nafsunya itu mengikuti apa yang aku bawa. Ikuti Nabi SAW. Kalau kita membaca bagaimana para sahabat mempraktekkan ittiba'ur Rasul SAW ini, mentaati perintah Nabi SAW. Ini ceritanya Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ketika perang Khaybar, Anas menggambarkan peristiwa itu. Kata Anas bin Malik, asabna humuran, kita dapat keldai-keldai pada waktu itu. Di antara harta rampasan mereka yang mereka dapatkan keldai. Fatabakhnaha, lalu kita masak jemaah.
Mungkin mereka lagi kelaparan, para sahabat Nabi ya, dipotong, dimasak sama mereka. Dalam kondisi mereka ini masak keledai, kata Anas bin Malik, fanada munadin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu ada yang menyeru, penyerunya Nabi SAW mengatakan, innallaha wa rasulahu yanhayanikum an luhumil humur fa innaha rijs. Sesungguhnya Allah dan Rasulnya melarang kalian dari mengkonsumsi daging keledai itu. Daging itu adalah najis. Fa'ukfi'atil qudur bima fiha wa innaha la tafur billah. Itu yang namanya panci-panci jamaah dituangin. Padahal dagingnya itu sedang berada di dalamnya habis. Sami'na wa ata'na mereka. Ketika turun ayat ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir sampai akhir ayat yang berkaitan dengan larangan meminum khamr. Apa yang terjadi di kota Madinah? Orang-orang itu cinta sama khamr, sama minuman keras itu. Seperti mereka minum air. Di rumah mereka itu bukan botol, tapi kendi-kendi. Kemudian wadah-wadah yang terbuat dari kulit. Ketika turun ayat itu, ada sahabat yang sedang mau minum, dituangin. Kemudian dikeluarkan, dituangkan itu khamr jamaah. Di tanah sehingga kota Madinah mengalir khamr jamaah. Dari banyaknya khamr pada waktu itu. Cerita ketika Nabi SAW berceramah di masjid. Ada seorang sahabat Nabi yang dia di luar masjid. Ketika itu Nabi SAW mengatakan, ijlisu, duduk kalian, duduk. Suruh duduk kemana sama. Ini sahabat di luar masjid dengar suara Nabi mengatakan ijlis. Dia duduk di luar masjid. Ketika ditanya sama Nabi SAW, kata aku mendengar mau nyuruh duduk, aku duduk. Sallallahu alaihi wasallam. Itu konsekuensi jamaah. Ketika turun perintah bagi wanita wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna, agar perempuan-perempuan itu menggunakan kerudung menutup dada mereka. Apa yang dilakukan oleh wanita-wanita dari kalangan sahabat? Apakah mereka nunggu jahit kerudung kain yang ada? Sebagian mengatakan kain yang dibikin sabuk sama mereka disobek, mereka kenakan untuk kerudung mereka. Nggak banyak tanya. Ya namanya cinta sama Nabi SAW. Orang tuh kalau cinta disuruh apa aja dilaksanakan. Kemudian konsekuensi orang yang ittiba'ur Rasul tidak beribadah kecuali dengan syariat beliau, dengan cara beliau. Kita tahu ibadah haji itu sudah ada sebelum dilahirkannya Nabi Muhammad SAW. Sejak Nabi Ibrahim alaihissalam, ketika beliau meninggikan bangunan Nabi Ibrahim, bangunan Ka'bah bersama Ismail, lalu Allah merintahkan kepada Nabi Ibrahim untuk mengajak umat manusia berangkat haji. Jadi haji udah ada sebelum Nabi SAW lahir. Tapi pada tahun ke-10 Hijriah, Nabi SAW berangkat haji. Karena manusia ini sudah punya ibadah atau ritual yang biasa mereka lakukan, maka Nabi SAW mengatakan kepada mereka, khudhu anni manasikakum, kalian ambil dari aku nih tata cara ibadah haji. Bukan semau kita beribadah itu. Oh kayaknya ini baik, oh kayaknya ini baik. Nggak bisa.
yang namanya sholat zuhur sampai kapanpun 4 rakaat. Waktunya udah ditentukan, kapan mulainya, kapan berakhirnya. Nggak bisa orang mau sholat zuhur jam 10, Ustaz anak ini mau safar, Ustaz anak sholat zuhur jam 10. Nggak bisa, ada waktu. Subuh anak capek, Ustaz tadi malam begadang ya, ada urusan ini sakit, anak mau sholat subuhnya nanti jam 7, Ustaz. Yang penting kan sholat. Fawailul lil musallin, celaka orang-orang yang sholat karena tidak ikut aturan dan karena riya. Maka dituntut kita beribadah ikut caranya Nabi Muhammad SAW. Dan ahibati fillah, Allah berfirman di surat Al-Ahzab ayat 21. Nah, silakan dibaca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Artinya, sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri toladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan yang banyak mengingat Allah. Barakallahu fikum. Tuh, ikuti Nabi saudara. Ikuti Nabi, cara ibadahnya. Bagaimana beliau beribadah. Bagaimana beliau mengatur negara. Bagaimana cara beliau berdagang. Ikuti. Selamat. Orang yang mengikuti Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah akan cinta sama dia. Kenapa? Allah tuh mengutus Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam agar diikutin. Maka kalau orang ini mengikuti Rasul SAW, dia akan mendapatkan cintanya Allah, dan Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Selesai urusan dosa-dosa. Tapi kalau kita ngikutin guru fulan, ustadz fulan, ini belum tentu masuk surga. Belum tentu. Kita tahu yang disuruh diikutin itu Nabi Muhammad SAW. Allah berfirman di surat Ali Imran ayat 31. Nah, silahkan dibaca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha wa Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Wallahu ghafurur rahim. Katakanlah ya Muhammad, jika engkau mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Demikian. Selesai jemaah. Kita ikut Nabi SAW masuk surga. Diampuni dosa-dosa kita, dicintai sama Allah Azza wa Jalla. Engkau ingin menjadi waliullah. Ya Ustaz, anak kepingin jadi kekasih Allah Azza wa Jalla. Ikuti Nabi SAW. Sampai ke makom wilayah. Allah akan cinta kepadamu. Tapi kalau engkau ikut fulan dan fulan, nah, kalau fulan ikut Nabi SAW, alhamdulillah. Tapi kalau ternyata tidak, enggak ternyata Ustaz, ya, akan datang suatu hari engkau akan menyesal. Karena yang disuruh untuk diikutin itu Nabi Muhammad SAW. Ayat di surat Ali Imran 31. Ini disebut ayatul imtihan.
ujian. Karena ada orang-orang yang mengklaim mereka mencintai Allah Azza wa Jal. Maka kalau benar ucapanmu, ikutin Rasul sallallahu alaihi wasallam, ikutin Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Fattabi'uni, ikutin, engkau jalan di belakangnya. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari mengatakan, kullu ummati yadkhulul jannah, semua umatku masuk surga. Allahu Akbar. Jaminan dari Nabi SAW. Iya, semua umat Nabi masuk surga. Naam, illa man aba, kecuali yang enggan masuk surga, yang nggak mau masuk surga. Kebayang antum, ada orang nggak mau masuk surga. Di dunia kalau ada orang mau kasih duit sama antum, mau mengatakan semua yang ikut aku kasih 1 triliun, kecuali yang enggan, yang nggak mau. Kira-kira menurut kita tuh orang waras apa enggak? Kita kata gimana? Nggak waras. Iya. Kalau nggak mau. Maka para sahabat bertanya, waman ya'ba ya Rasulullah? Siapa yang enggan masuk surga? Maka beliau alaihi salatu wassalam mengatakan, man ata'ani dakhala al-jannah. Barang siapa yang taat kepada aku, masuk surga tuh orang. Wa man asani faqad aba, dan barang siapa yang bermaksiat kepadaku, maka dia enggan masuk surga, walaupun dia ngomong mau masuk surga. Semuanya mau jemaah. Tapi masuk surga itu bukan dengan angan-angan, dengan amal perbuatan dan rahmat Allah Azza wa Jalla tentunya yang meliputi manusia. Ahibati fillah, ketika kita dengan sengaja menyelisihi Nabi Muhammad SAW, dengan sengaja kita memilih mengikuti nafsu kita, maka yang ada kesesatan buat kita. Kita nggak akan pernah bahagia, walaupun bergelimang harta. Ketika engkau menyelisihi Nabi Muhammad SAW, yang dia diutus, kata Allah Azza wa Jalla, man ata'ar rasul faqad ata' Allah. Yang taat kepada Rasul, sejatinya dia taat sama Allah Azza wa Jalla. Allah berfirman di surat An-Nur ayat 63. Nah, di surat An-Nur, la taj'alu du'a ar-rasuli bainakum kadhu'ai ba'dikum ba'dah qad ya'lamu Allahu alladhina yatasalluna minkum liwadha falyahdharil ladhina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnatun aw yusibahum adabun alim. Janganlah kamu jadikan panggilan Rasul Muhammad di antara kamu seperti panggilan sebagian kamu kepada sebagian yang lain. Sungguh Allah mengetahui orang-orang yang keluar secara sembunyi-sembunyi di antara kamu dengan berlindung kepada kawannya. Maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintah Rasulnya takut akan mendapat cobaan atau ditimpa azab yang pedih. nah, di antara makna cobaan itu, fitnah itu bisa jadi kekufuran. Lama-kelamaan bisa jadi kafir tuh, keluar dari agama Islam. Di dunia, di akhirat dapat azab yang pedih. Menyelisih perintah Rasul SAW dengan sengaja, tidak mempedulikannya, ini berbahaya. Makanya umat Islam yang mengaku mengikuti Rasul SAW, hendaklah dia menjalankan konsekuensi dari ucapanmu. Aku ikut Nabi gitu loh. Aku manut Rasul, apa aja lah ikut.
Kan nggak repot jamaah. Kita itu tuh hidup nggak repot. Kalau ngikutin nggak repot, nggak sulit buat kita. Tapi yang jadi sulit itu karena kita harus memerangi nafsu kita. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika dia tawaf di Ka'bah, dia hendak mencium Hajar Aswad. Apa kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu? Inni a'lamu annaka hajarun la tadurru wa la tanfa. Aku benar-benar tahu engkau ini hanya batu. Hajar Aswad itu hanya batu yang tidak dapat memberikan mudarat dan tidak dapat memberikan manfaat. Walaula anni ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluka ma qabbaltuka. Andai kata aku tidak melihat Nabi SAW menciummu, aku nggak bakalan menciummu. Umar ingin menjelaskan kepada orang-orang yang ada di sekitarnya bahwa kita mencium Hajar Aswad tidak lain adalah mengikuti Nabi SAW, bukan karena keyakinan yang tidak-tidak. Itulah jamaah, kita mencium Hajar Aswad itu mengikuti Nabi SAW. Semoga Allah Azza wa Jalla yang maha mengetahui, yang maha pengasih, yang maha penyayang, yang maha kuasa atas segala sesuatu, menjadikan kita pengikut Rasul SAW yang sejati, bukan yang KW ya, bukan yang cuma omong doang. Hadza wallahu a'lam bissawab. Itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab. Nah, Anda persilahkan. Ya, jazakumullah khairan Ustaz atas nasihat-nasihatnya. Insya Allah kita menerima ada ini Ustaz, ada banyak sekali pertanyaan yang masuk. Mungkin Ana coba bacakan satu demi satu. Nah, barakallahu fikum. Tafadhal. Kok Ana nggak kelihatan sama antum? Oh, afwan Ustaz. Ya. Ya, ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana mau bertanya, Ana bersaudara 3. Ana dan adik perempuan tinggal bersama ibu. Ana sudah berkeluarga. Begini Ustadz, ibu dan kakak beserta adik untuk melakukan ibadah sholat 5 waktunya, beliau ini sulit untuk mengerjakannya Ustadz. Ana sudah mendakwahi setiap hari, namun belum ada hasilnya Ustadz. Kalau ibu ini Ustadz, kalau mengikuti acara-acara yang tidak sesuai dengan syariat, beliau hadir meskipun hujan Ustadz. Pertanyaan Ustadz, hari ini ibu sakit. Beliau 2 bulan yang lalu juga sakit namun sembuh. Namun hari ini beliau ingin berobat ke dukun dan meminta Ana untuk mengantarkannya. Sudah Ana sampaikan bahwa meminta kesembuhan ke dukun tidak diperbolehkan. Ana sudah menyuruh bertobat, memohon ampun dan kesembuhannya hanya kepada Allah. Namun tidak berhasil Ustadz, tetap minta Ana diantarkannya. Ana sebagai anak bagaimana Ustadz? Takut amalan soleh yang selama ini dikerjakan dan diamalkan hilang. Jazakallahu khairan ya Ustadz. Demikian. Barakallahu fikum. Nah, jamaah rahimakumullah ya. Kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla di mana generasi yang sekarang ini alhamdulillah mereka hidup di masa atau di era yang informasi itu begitu mudah didapat. Belajar menuntut ilmu ya, itu sekarang begitu mudahnya. Tidak seperti generasi-generasi yang dulu, yang mungkin generasi ibu kita ya, yang kadangkala mereka kurang peduli sama agama,
Tadi yang disebutkan adik-adiknya yang tidak sholat, bisa jadi juga karena kurangnya pendidikan dari orang tua. Maka tugas antum adalah tetap memberikan nasihat kepada mereka, bukan hanya sekedar mengingatkan mereka untuk sholat, tapi menanamkan benih-benih keimanan. Iman itu bisa lusuh. Kata Nabi SAW, innal iman la yakhlaqu fi jawfi ahadikum. Iman itu bisa lusuh, bisa usang, seperti pakaian itu usang. Ya, kalau pakaian usang nggak bisa dipakai sobek dia. Tujuan pakaian yang tadi menghiasi diri atau menyelamatkan, menjaga diri dari panas atau dingin, nggak ada gunanya ketika imannya tuh usang. Maka bagaimana antum sekarang memperbaharui imannya keluarga? Diperbaharui. Salah satu caranya ya menyampaikan tentang kebesaran Allah Azza wa Jalla, menyampaikan tentang hari akhir ya. Baca surat idza zulzilatil ardu zilzala. Diajak untuk ya baca sama mereka tafsir umpamanya surat Al-Qari'ah, surat yang pendek-pendek, atau Alhaakumut Takatsur hatta zurtumul maqabir. Karena tadi iman yang usang itu nggak bisa dipakai, tidak membuahkan hasil. Sholat berat buat dia, tapi kerja Masya Allah. Sholat yang cuma 5 waktu kali 10 menit, hanya 50 menit, dibandingkan dengan kerja dia yang kadang-kadang tempat kerjanya ada yang 5 kilo, berangkat pagi dia, pulang sore. 5 waktu ini nggak bisa dikerjakan. Kerja bisa dia lakukan. Karena apa? Tadi imannya usang, nggak berguna, nggak bisa dipakai. Seperti orang punya motor rusak, kita katakan ayo pakai motornya, jalanin motornya, katanya nggak rusak, katanya nggak ada bensinnya, diisi dulu bensinnya, perbaiki, hidup. Maka itu yang perlu dilakukan kepada keluarga kita. Adapun berkaitan dengan ibu, ya, orang itu kalau sakit, dia biasanya akan mencari segala cara untuk sembuh. Nah, tinggal bagaimana sekarang antum. Kalau bicara dukun, orang tuh dikasih tahu di sana ada keluarga berangkat ke sana sembuh, ada keluarga berangkat ke sana sembuh. Kadangkala dukun ini punya calo, punya apa istilahnya, bukan calo, punya mak comblang yang kerjanya memberikan informasi-informasi supaya orang datang ke sana. Baik, maka antum cari tahu dulu tentang dukun itu. Ada dukun sebenarnya, orang nyebutnya dukun ya, kayak seperti dukun bayi ya. Yang dia itu ngobatin sebenarnya pakai herbal, pakai ya minum-minuman ini itu. Kalau selama dia tidak ada ritual-ritual kesyirikan ya, ada yang dipijat mungkin ya, ada yang kemudian dikasih minuman, maka nggak ada masalah. Tapi kalau sudah ritualnya, suruh potong ini, suruh ini, membaca sesuatu yang tidak difahami, maka nggak boleh kita ke sana. Apa tugas antum sebagai anak? Antum carikan tempat lain. Iya ibu, ada dukun di sana, umpamanya yang lebih canggih nih. Antum bawa ke ustadz yang bisa ngeruqyah umpamanya. Cuma bahasanya kadangkala kalau ada orang lain, kalau dibahasnya ustadz nggak mau, kamu bilang dukun, iya anak mau ke dukun, bawa ke ustadz. Maka kemudian kasih tahu ustadz kondisi ibu seperti ini, seperti itu. Karena sebenarnya tuh orang sakit dikasih tahu apa aja dia berangkat, dia kepingin sembuh. Maka antum sekarang bagaimana? Tadi menawarkan ada yang lebih canggih dari itu bu. Waduh, banyak yang sembuh sana bu. Tadi dengan ruqyah kan memang Allah menurunkan Al-Quran sebagai penyembuh. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifa.
syifa, penyembuh. Cuma itu orang-orang kuno kadang-kala taunya sama dukun doang gitu. Maka mungkin tugas kita bagaimana mengenalkan ibu kita alternatif yang diperbolehkan. Dia kan nggak mau ke dokter, mungkin mencari alternatif. Maka antum cari ustadz yang bisa meruqyah, yang mungkin nanti dikasih habatus sauda, dikasih ya tibun nabawi, obat-obatan yang disampaikan oleh Nabi SAW ya. Dan juga antum sampai ini loh, Nabi pakai obat ini loh, Bu, sembuh insya Allah. Semoga Allah memberikan kesembuhan. Hadza wallahu a'lam bissawab. Jazakallah Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya Ustaz dari Fatmi Andari Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam. Saya ingin bertanya, orang tua saya dulu sering berpuasa weton atau berpuasa di hari kelahiran saya menurut penanggalan Jawa. Dan alhamdulillah saya mendapat pendidikan yang baik. Kadang saya berpikir mungkin karena prihatin orang tua dulu berpuasa, saya mendapat pendidikan yang baik. Namun sekarang saya tahu bahwa puasa seperti itu tidak ada tuntunannya dalam Islam. Yang ingin saya tanyakan, bolehkah saya berpuasa weton di hari kelahiran anak saya, diniatkan sebagai birrul walidain Ustaz, untuk mendapat keutamaan mentaati orang tua? Barakallahu fikum. Ahibati fillah ya. Yang pertama tadi kita sudah sampaikan namanya ibadah itu ikut Rasul sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang Jawa sebelum datangnya Islam, mereka sudah punya tata cara ibadah dan ritual. Apabila tidak bertentangan dengan syariat, nggak masalah. Tapi kalau bertentangan dengan syariat kan yang dikuatkan syariat. Bicara orang tua, ingin anaknya dijaga sama Allah SWT, ingin anaknya diberkahin. Bolehkah berpuasa? Boleh berpuasa. Sa'id Ibn Musayyib, dia mengatakan, la azidanna fi salati hatta uhfadha fi. Aku akan menambah jumlah solatku, yang salat-salat sunnahnya dia akan perbanyak agar Allah menjagamu, yakni anaknya. Jadi orang tua berharap ya, namanya kita beribadah supaya doa kita dikabulkan. Mau puasa silakan. Antum katakan, ketika ayah mengatakan siap ayah aku akan puasa, tapi aku akan puasa di hari kelahirannya Nabi Muhammad SAW, bukan di hari kelahiranku, bukan di kelahiran anakku, tapi di hari kelahirannya Nabi Muhammad SAW. Kan puasanya gitu loh. Kecuali tadi ketika ada keyakinan dengan berpuasa di hari kelahiran anak, ada keyakinan apa nih yang perlu dipertanyakan? Kalau puasa mutlak silahkan, kita mau puasa Senin Kemis, umpamanya itu sunnah yang jelas, kita mau puasa, anak mau puasa sepekan, tafadhol puasa sepekan, mau puasa 20 hari silahkan. Sebagai puasa mutlak, kita puasa sunnah. Tapi kalau engkau tadi bicara puasa di hari kelahiran, karena engkau ingin berbakti sama orang tuamu, sampaikan, siap ayah aku akan berpuasa, aku akan memperbanyak puasa. Bukan hanya di hari kelahiran anak, tapi yang lainnya kita berpuasa. Artinya ketika hari kelahiran anak, hari Rabu mamanya, anak puasa Senin, Kemis, Senin, Selasa, Rabu, Kemis, boleh sebenarnya. Tapi meniatkan puasa khusus untuk di hari kelahiran anak, atau kelahiran kita, itu yang tidak sesuai dengan aturan. Loh, Rasulullah SAW Ustaz puasa di hari kelahirannya. Nah, maka engkau puasa di hari kelahiran Nabi SAW. Itu hari diangkatnya amalan. Maka silahkan jemaah kita memperbanyak amal soleh dengan berdoa memohon kepada Allah agar mendapatkan fadilahnya ya. Tapi juga perlu diingat ya, tatkala kita berpuasa untuk mendapatkan fadilah di dunia, di akhirat nanti kita nggak dapat apa-apa. Kenapa? Karena memang niatnya kita cuma dunia. Maka niatkan lillahi ta'ala, dan untuk mendapatkan pahala yang besar di akhirat, fadilah dunia dapat insyaAllah. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Barakallahu fiik. Ustaz, ini ada pertanyaan berikutnya Ustaz.
Assalamualaikum Ustadz, semoga Ustadz, tim dan seluruh umat Islam diberikan perlindungan oleh Allah Azza wa Jalla dimanapun berada. Izin bertanya, bagaimana cara meneguhkan hati agar dapat menutup aurat secara sempurna dan bisa bercadar sehingga tidak goyah dengan respon yang ada di lingkungan. Sebagai muslimah, tentu kita ingin agar bisa mencontoh para sahabiah ataupun para istri Nabi dalam menjalankan kehidupannya. Lalu selain mereka menjadi istri, mereka juga menjadi ibu yang mengurus suami dan anak mereka. Bagaimana kehidupan pergaulan para wanita di zaman Rasulullah SAW, Ustaz? Apakah mereka memiliki aktivitas lain di luar keluarga? Dan jika dikorelasikan dengan zaman sekarang, di mana perempuan juga sibuk meraih prestasi dunia, berkontribusi untuk masyarakat bahkan untuk negara, maka bagaimana muslimah yang sejati di zaman sekarang, Ustaz? Jazakallah khair, Ustaz. Masya Allah, barakallah fiqh. Kayaknya bikin kajian kita, Bang. Ya, insya Allah selanjutnya. Peran wanita ini cerita panjang nih masalahnya. Kayaknya satu pertanyaan aja yang Anda jawab ya, berkaitan dengan bagaimana supaya kita teguh bisa menjalankan syariat menutup aurat ini. Ilmu itu membuat kita jadi teguh mengamalkan sesuatu. Makanya orang yang ikut-ikutan nggak sama dengan orang yang berkeyakinan ketika mengamalkan sesuatu. Kita melihat ada perempuan yang dulunya berjilbab, atau dia lepas jilbabnya. Ada yang seperti itu. Kita juga melihat ada orang-orang yang beriman, tapi karena berimannya ikut-ikutan, dapat berapa waktu dia jual keimanannya dengan sedikit kenikmatan dunia. Allah mengatakan fa'alam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah bahwa la ilaha illallah. Ada ilmunya. Maka tolong kau pelajarin tentang jilbab ini. Kenapa Allah suruh engkau berjilbab? Yang pertama, Allah yang nyuruh berjilbab. Bukan orang tua kita, bukan pemerintah kita, bukan guru kita, tapi Allah Rabbul Alamin yang memerintahkan hal ini. Setelah engkau tahu Allah yang memerintahkan, coba engkau dalamin juga, kenapa diperintahkan? Orang yang imannya kuat, asal diperintah, dia sami'na wa ata'na. Tapi ada orang yang imannya lemah, kadang-kadang dia perlu tahu hikmahnya. Makanya nggak apa-apa kita menjelaskan hikmahnya ini dan itu. Tapi yang pertama adalah perintah. Allah mengatakan wa qalu sami'na wa ata'na. Namun kalau imannya lemah, coba engkau tahu, kenapa sih kok disuruh pakai jilbab ya perempuan itu? Apa hikmahnya di balik itu? Insya Allah itu juga akan membantu kita untuk lebih teguh lagi. Yang ketiga, doa. Minta sama Allah Azza wa Jalla. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Tiap hari selesai sholat dibaca, atau di penghujung sholat dibaca, ya Allah bantulah aku, ya Allah bantu aku, ya Allah, agar aku bisa mengingatmu, bersyukur kepadamu, dan beribadah yang baik. Ini salah satu bentuk ibadah yang baik adalah menjalankan perintah Allah secara kafah. Kemudian yang keempat, sabarkan hati. Karena engkau akan dibuli, akan disakiti. Itu sesuatu yang ringan. Engkau nggak akan dibunuh insya Allah ya. Tidak seperti sahabat-sahabat Nabi yang sebagian dibunuh karena mereka mempertahankan keislaman mereka. Hadza wallahu a'lam bissawab. Bisa keluar, Ustaz. Boleh berapa pertanyaan lagi, Ustaz? Tafadhal. Ini ada peserta dari Zoom. Mungkin Imam kalau mau bertanya. Fadhil Imam. Oke, yang belum ada ini, Ustaz. Nah, Ustaz. Oh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Afan Ustaz, lagi batuk jadi suaranya lagi Masya serak. Allah. Kayaknya imam nggak boleh tanya, yang boleh tanya itu makmum, Bang. Oh iya Ustaz. Nah, tafadhol, Bang. Ustaz, aman, mohon nasihatnya Ustaz. Antum nggak kelihatan. Di mana Ustaz? Antum nggak kelihatan. Oh iya Ustaz, aman. Iya. Bentar Ustaz. Ustaz, mohon nasihatnya Ustaz. Bila kita ingin mengadakan akikah Ustaz, nah, itu bagaimana untuk yang sesuai sunnah Ustaz? Masya Allah, barakallahu fikum. Soalnya di keluarga anak itu masih mengadakan akikah itu belum sunnah. Jadi untuk mempersiapkan gitu Ustaz, bagaimana kita bisa menasihati keluarga juga gitu Ustaz? Masya Allah, barakallahu fikum. Anak keberapa tuh? Anak pertama Ustaz. Alhamdulillah, barakallahu fik. Nah, jamaah. Ya, bicara akikah nih. Alhamdulillah. Sekarang ini banyak akikah. Alhamdulillah. Anda bersyukur sekali di mana-mana ya ada pelayanan untuk akikah, ini itu akikah yang sebelumnya waktu kalau Anda bandingkan ketika Anda di pesantren itu, ya jarang sekali orang akikah itu. Maka hendaklah kita bersyukur dengan kondisi yang ada, tinggal bagaimana sekarang memaksimalkan akikah ini sesuai dengan sunnah. Yang pertama, akikah itu termasuk nusuk, sesembelihannya. Jadi bukan bicara daging, tapi bicara sesembelihan. Kita menyembelih sesuatu karena Allah Azza wa Jalla. Untuk kalau melihat orang-orang yang melakukan kesyirikan itu, mereka kadang-kadang nyembelih ayam, nyembelih ini, nyembelih itu sebagai bentuk ritual mereka. Di dalam agama kita ada. Kita mengatakan inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Maka ini penting. Sesembelihan seperti kurban sama persis, nggak beda. Hanya saja kalau kurban itu ada waktunya. Kalau akikah ini ya waktunya bebas mengikuti kelahiran itu anak. Kambing yang dipotong persyaratannya sama dengan kurban. Maka pilihlah kambing yang terbaik. Dan usahakan yang akikah itu jangan sampai engkau hanya tahu dagingnya doang. Karena sekarang kan, oh ya pesan akikah sudah tahu dagingnya. Engkau tahu nggak kambingnya disembelih apa tidak? Sama kambingnya kadang-kadang nggak tahu. Oke, kalau kita percaya sama orang, insya Allah nggak ada masalah. Kita titipin ke orang yang amanah. Maka tolong kita, kalau sekarang kita bisa ngelihat kambingnya, belilah kambing yang terbaik. Karena kita akan korbankan itu semua untuk Allah Azza wa Jalla. Kambingnya sembelih. Terus setelah disembelih Ustaz, ya udah boleh dibagikan seperti kurban. Tapi hendaklah ya engkau mau memakan sebagiannya, sepertiga mau dimasak, sepertiga mau disimpan, sepertiga mau dibagikan dalam kondisi mentah boleh. Terus mana yang lebih utama? Ya kalau kita bisa masak, kita punya uang, karena kadang-kala nih kita ini akikah kan disunahkan hari ke-7. Namun orang Allah hari ke-7 masih Ustaz, masih istri masih lemah, ini itu masih belum bisa undang-undang. Nggak harus undang-undang. Masak, bagikan mentah. Oh masak, potong bagikan mentah. Tapi kalau engkau ingin membagikan yang matang lebih baik, artinya kan orang langsung makan tuh. Cuma kan orang kalau sekarang membagikan secara masak itu matang, mereka kadang-kadang membagikannya itu harus sama nasi ya, tambahan biaya lagi, tambah tempe, kayaknya nggak ada yang tambah tempe, tambah yang lebih enak-enak lah. Sehingga akikah ini yang seharusnya cuma 2 juta bisa jadi 5 juta akhirnya, membengkak biayanya. Sehingga orang kadang-kadang mengatakan, aduh belum mampu akikah Ustaz, padahal dia beli kambing doang mampu dia. Tapi karena dia berpikir untuk, apalagi kalau bikin acara ya, undang orang-orang ke rumah, aduh.
akhirnya tambah besar lagi biayanya. Kalau engkau mampu, tafadhol, nggak terlarang, nggak apa-apa. Para ulama menjelaskan lebih baik mana ketika mereka mengatakan lebih baik mana saya bikin akikah, diundang orang ke rumah kita atau diantarkan kepada mereka. Mereka mengatakan diantar lebih baik, bukan diundang. Kenapa? Kalau diantar itu orang langsung makan. Tapi nggak harus sama nasi macam-macam. Antum bisa kalau sate ya sate doang gitu ya. Sate dikirim ke mereka. Maka itu sesuatu yang mudah sebenarnya. Agama kita ini jangan dibikin berat. Tapi di hari ke-7 itu kadang-kala orang undang akikah sambil dipotong rambut anaknya. Ingat, rambutnya itu bukan digunting, tapi digundulin. Maka gundulin rambut anaknya itu, kemudian ditimbang dan disodakohkan. Seberat timbangan itu perak atau emas. Maka seperti itu akikah yang disunnahkan jamaah. Ingat, kita itu potong kambing, bukan makannya. Sehingga pilihlah kambing yang terbaik untuk akikah itu. Hadza wallahu alam bisawab. Itu yang bisa Ana sampaikan ya pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Ana kembalikan ke pembawa acara. Jazakumullah khairan. Jazakumullah khairan ya Ustadz. Terima kasih atas nasihat-nasihat Ustadz. Kang Dodi, silahkan barangkali. Udah tutup ini. Ada satu pertanyaan. Tapi mungkin nanti lanjut di pertemuan berikutnya aja Ustaz. Jazakallah atas kajian yang telah disampaikan Ustaz, dan alhamdulillah sangat bermanfaat bagi kami panitia dan para jamaah yang juga ikut di Zoom serta di media sosial SRB dan juga Ittiba mengaji. Insya Allah kita akan bertemu kembali di kajian berikutnya. Semoga ini bukan kajian yang terakhir untuk Ustadz, karena ini baru mulai dan kita baru saja mendapatkan beberapa tema yang insya Allah bisa di follow up. Demikian atas kajian yang telah kita selenggarakan, dan sudah tentu banyak kekurangan yang kita hadapi saat ini, karena ini juga baru pertama dengan Ustadz Syafiq. Insya Allah kita akan berbenah diri, terutama dengan pertanyaan-pertanyaan yang belum sempat kami bacakan semua. Untuk mengakhiri kajian ini, ya, kita bacakan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Shallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.